Kan kita di kuliah ini mengikuti kata hati aja Pak ya, biar maksudnya kuliahnya biar enak, Oke. tidak Tidak menjadi terbebani beban gitu ya. ya. Oke. Jadi kayak menemukan berbagai macam karakter anak Iya. murid di situ. Apalagi kalau SMK kan Pak ya, Iya. cowok-cowok itu ya ampun. Terus Iya. etika di sekolahnya juga jadi kurang Kurang. menghormati guru Iya, gitu iya. Pak. Ditambah kepala desanya yang alhamdulillah ramah gitu Iya. Pak. Jadi kayak kalian boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai-santai tanpa beban tentunya. Iya. Dan kita kedatangan seorang mahasiswa cantik dari Undikma, Iya, Universitas Pendidikan Mandalika. Mandalika. Oh, dulu namanya IKIP ya. Iya. Dulu namanya lebih kenal kita dulu namanya IKIP ya. Sekarang berubah menjadi Undikma. Dia adalah Anindya. Ika Yulia. Nah, jadi dipanggil Ika. Ika ya. Jadi sekarang sedang kegiatannya KKN ya. Iya, KKN. Oke, itu kalau kampus apa namanya? Fakultas apa yang diambil di Undikma? Fakultasnya ada banyak Pak, ada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, ada Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, FIKEM, ada FSTT, ada FBMB. Jadi sekarang karena gabung sama UNTB kan Pak, jadi berubah nama jadi Undikma. Jadi di Undikma ini banyak program studi baru. Misalkan contohnya kayak ada manajemen, ada kesehatan masyarakat, ada dokter hewan, terus ada teknologi informasi, ada seni dan masih banyak lagi. Oh, jadi di merger ya, digabung dengan UNTB. UNTB, Oh, makanya banyak fakultas-fakultas baru yang Iya, dibuka fakultas gitu baru. ya. Nah, kalau Ika sendiri ambil fakultas apa? Ika Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, jurusan Teknologi Pendidikan. Teknologi pendidikan. Kenapa mengambil Teknologi jurusan? Iya. pendidikan. Karena yang pertama keahlian Ika yang Ika lihat ya Pak ya, karena kalau misalkan dalam bidang pendidikan mungkin kalau hitung-hitungan masih agak kurang, cuman bisa tapi kayaknya masih kurang Pak. Jadi kayak lebih, kan kita di kuliah ini mengikuti kata hati aja Pak ya, biar maksudnya kuliahnya biar enak, Oke. tidak Tidak menjadi terbebani beban gitu ya. ya. Oke. Jadi Ika ngambilnya tuh yang sesuai dengan kemampuan Ika sendiri. Jadi Ika lebih mengarah ke teknologi pendidikan, dan alhamdulillah di teknologi pendidikan ini Ika bisa mengikuti perkuliahannya dengan nilai yang alhamdulillah gitu. Cukup Ya, baik gitu cukup ya. baik. Dan berarti nanti kebanyakan akan menjadi guru gitu ya. Ya, bisa menjadi guru. Kalau misalkan lanjut S2 mungkin kemungkinan bisa jadi dosen. Bisa ini juga sih Pak, kayaknya apa namanya sih, di teknologi pendidikan ini bisa kita, karena sekarang di kerjaan juga kan katanya di bank aja bisa Iya. dari kuliahnya bisa dari misalkan lulusan agribisnis aja bisa masuk ke bank kayak Iya, gitu. iya. Kayak ini. Jadi sebenarnya walaupun fakultas apa aja tergantung kemauan dan Ya, skill kemampuan juga dan ya. skill sih. Skillnya gitu, bisanya di mana. Tidak mesti walaupun misalnya fakultasnya teknologi pendidikan nanti outputnya menjadi Guru TIK gitu. gitu ya. Tapi menjadi seorang guru itu kan tidak mudah. Iya gitu. Pak. Kenapa mengambil, wah kayaknya saya ini passion saya tuh di guru gitu. Yang pertama sih mungkin karena kita kan sebagai manusia kayak melihat guru nih apa namanya, kayak untuk kemajuan kita sebagai generasi bangsa ya Pak ya, untuk memajukan bangsa. Terus abis itu yang kedua juga arahan dari orang-orang terdekat kayak orang rumah segala macam, karena di saudara Ika juga banyak yang guru. Oh gitu. Guru jadi kayak, keluarga banyak jadi guru ya juga gitu. guru ya banyak lumayan. Jadi kayak Ika cewek nih katanya, jadi guru aja biar enak katanya. Karena pertamanya juga Ika pengen coba-coba di bank Pak, cuman kata Om kalau di bank kan kalau cewek terlalu sibuk nanti Iya, iya. jadinya takutnya tidak bisa mengatur waktu untuk di rumah, katanya coba aja guru, nanti kalau misalkan murid-murid libur ikut libur juga katanya. Iya, iya. Jadinya enak bagi waktu di rumah katanya. Oh iya ya, semoga rezeki nanti kan bisa masuk guru, jadi guru gitu. Tapi kan menjadi guru itu kan enggak semudah yang kita pikirkan gitu ya. Kadang kita harus pasti belajar banyak, dan juga lebih dari itu kan
kita akan ketemu dengan berbagai macam karakter Murid anak-anak ya. murid gitu Iya. ya. Itu bagaimana? Ya mungkin kan kita juga di sebagai mahasiswa kan kita juga PLP Pak ya, PLP, dan menemukan PLP di situ PLP tuh itu apa? pengenalan lingkungan persekolahan. Oke. Jadi kayak kita ngabdi ke sekolah Pak. Jadi kita dari situ aku tuh Ika kebetulan PLP di SMK 1 Lingsar dapatnya. Nah di SMK itu aja Ika sudah kayak menemukan berbagai macam karakter anak murid di situ. Apalagi kalau SMK kan Pak ya, Iya. cowok-cowok itu ya ampun. Karena kan kayak digoda-godain ya apa jadi gitu. kayak sebagai guru tuh harus sabar banget, kayak ekstra sabarnya tuh harus ditambah lagi gitu, karena kan nggak mungkin kita sebagai guru itu tidak bisa menahan emosi itu, jadi harus bisa dilatih lagi. Mungkin itu aja sih kayaknya untuk kita belajar untuk sekolah nanti, misalkan kelak jadi guru, mungkin kita harus menambah skill untuk bagaimana metode pembelajaran yang tidak membosankan. Mungkin itu harus dipelajari lagi, dan kesabarannya juga harus ekstra lagi, karena kan ditambah murid anak zaman sekarang karena online ya Pak ya kemarin, jadi banyak yang kurang gimana ya, anak muridnya ini sekarang banyak yang main game, terus etika di sekolahnya juga jadi kurang menghormati guru gitu Pak. Jadi harus kita sebagai misalkan calon pendidik, jadi harus lebih bagaimana bisa merangkul siswa gitu Pak, merangkul siswa agar siswa itu tuh bisa berbakti lagi kepada guru. Waktu pengalaman Ika PLP itu di SMK 1 Lingsar itu apa yang dikira pengalaman yang seperti apa yang didapatkan? Kalau pengalaman yang didapatkan tuh ya alhamdulillahnya kan waktu itu kan dapat dosen pembimbingnya wakil kurikulum itu wakil kepala sekolah. Terus habis itu di IKA dapat di jurusan TKR yang isinya kebanyakan cowok. Jadi gimana nih caranya biar anak-anak nih nurut gitu. Sedangkan kemarin tuh sekolah itu yang masuk cuma beberapa orang Pak. Tapi alhamdulillah mereka tuh kayak misalkan kalau Ika WhatsApp nih, ayo sekarang ada jam pelajaran ini, mereka langsung datang gitu. Ya. Dan kalau Ika ngejelasin, alhamdulillahnya mereka masih mendengarkan. Kalau disuruh diam dulu, diam gitu. Apa yang Ika lakukan? Ada perasaan gini nggak? Misalnya, wah ini saya akan berhadapan dengan anak-anak SMK nih gitu, cowok semua lagi gitu. Nah, bagaimana cara Ika apa yang Ika lakukan? Akhirnya mereka mau nurut, terus ketika diajar mereka juga mau dengar, itu apa? Kalau pertama Ika masuk kelas itu kan ya perkenalan seperti biasa. Terus misalkan Ika ngeliat nih, anak-anaknya kayak gini, terus Ika kasih kayak pengalaman Ika waktu di sekolah. Kalian boleh nakal kayak gini, cuman kalian tidak boleh untuk tidak menghargai orang yang di depan sedang berbicara, kata Ika. Terus mereka langsung diam. Kalian nggak tahu rasanya kalau kalian di depan terus tidak didengarkan, kata Ika. Terus kata, iya Bu, kan dipanggilnya harus ibu soalnya Pak kemarin. Terus iya Bu katanya. Jadi kalian tuh harus bisa menghargai. Jadi dikasih kayak sepercik-percik ini aja sih, kayak motivasi penyemangat gitu ya, untuk mereka, kata Ika. Walaupun kalian sekarang nakal atau tidak bisa masuk sekolah, bolos-bolos, belum tentu kalian nih masa depannya nggak tahu kan kita, katanya. Ada bisa juga walaupun kalian nakal kayak gini, kalian jadi polisi, kata Ika. Kita nggak tahu ya, katanya. Terusnya jadinya kalau bisa kalian walaupun kalian nakal kayak gini, kalian harus bisa menghormati guru, kata Ika. Karena guru itu sudah membantu kalian dalam di sekolah ini gitu. Mengajarkan kalian. Dan akhirnya mereka mau mendengarkan. Iya, alhamdulillahnya katanya, iya Bu, langsung pada diam gitu Pak. Sedangkan mereka cowok-cowok semua kayak ada rasa pertama masuk kelas tuh ada rasa deg-degan itu pasti sih, kayak aduh didengerin nggak ya. Tapi alhamdulillahnya ya nadanya emang harus sedikit dikerasin Pak, cuman tidak marah. Jadi biar mereka nurut aja. Betul. Jadi kadang-kadang kan mereka harus menunjukkan sikap tegas gitu. Tegas itu kan tak mesti ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk gitu ya. Kan? Nah, sekarang kegiatannya apa? KKN ini. KKN. Kalau KKN-nya di mana? Iya, sekarang KKN-nya Ika di Desa Langko, alhamdulillah dapat di sana. Dan di desa sana juga warga masyarakatnya alhamdulillah sangat-sangat amat
menerima gitu. kita, welcome sama kita. Ditambah kepala desanya yang alhamdulillah ramah gitu Iya. Pak. Jadi kayak kalian boleh kan kita pertamanya 2 kelompok nih Pak. Takut nih karena lagi pandemi kan Pak, nggak boleh rame-rame, tapi kepala desanya kayak kalian mau 10 kelompok aja saya terima gitu. Kayak wah baik sih ini kepala desanya gitu kan. Jadi alhamdulillah teman-teman juga nyaman gitu kan. Jadi tidak semua ya mohon maaf misalnya tidak semua desa yang dijadikan tempat KKN itu bisa nyaman buat mahasiswa ya memang. Ya kan kadang ada juga yang kalau menurut pengalaman Nika ada teman Nika yang bilang waktu tuh kalau di Mataram mungkin sedikit kurang ya Pak kalau misalkan kan kita mau melaksanakan KKN karena nggak semua di tempat orang itu yang warga situnya juga welcome gitu. Kadang ada yang cuek, mungkin emang dia biasa aja, nggak apa namanya kayak ya apa sih gini. Cuman perlakuannya kayak yang cuek, nggak kelihatannya kayak nggak welcome padahal mungkin welcome gitu kan Pak. Cuman kan kalau di Desa Langko nih kayak orang-orangnya tuh kayak menerima gitu. Termasuk mungkin warganya juga gitu Ya warganya itu menerima. Kayak kita mau melakukan les kayak didukung sekali gitu gitu Pak. Nah, boleh tahu kegiatan untuk KKN itu seperti apa sih yang diterapkan ke masyarakatnya? Kalau kegiatan KKN ini program kerja yang kita laksanakan di desa, kan kita nih di sini ada program wajib dan program kerja tambahan Pak. Di program kerja wajib ini yang insya Allah akan kita laksanakan di desa itu yang pertama membantu untuk pengembangan profil desa. Dimana kan kita menyorot nih apa aja yang terlihat di desa itu kayak mata pencariannya mungkin atau UMKM-nya gitu. Terus sekitar di desa tersebut. Terus habis itu kita insya Allahnya ada teman-teman kita dari bahasa Inggris akan mengajarkan anak-anak yang mungkin masih kurang dalam bahasa Inggrisnya, terus nanti diajarin les dalam bahasa Inggris. Terus habis itu ada juga olahraga karena di sana katanya sempat redup katanya olahraga gitu. Jadi mungkin akan kita bantu hidupkan kembali insya Allah kan jika memang kita mampu nanti. Tapi lagi proses sih Pak, insya Allah bisa. Jadi kita sebisa mungkin yang kita bisa lakukan kita lakukan gitu. Dan program tambahannya itu kayak membantu anak-anak yang ada di sana di Desa Langko itu untuk lebih bisa membaca, menghitung. Karena tepatnya di Dusun Sangyang kemarin di kadusnya juga bilang katanya ada yang orang tua juga belum bisa membaca katanya dan meminta tolong katanya apakah bisa gitu orang tua ikut, dan kita dengan senang hati kalau misalkan emang kita bisa kenapa tidak gitu. Jadi artinya memang masyarakat di sana pun menantikan lah begitu ya. Dan sudah dilakukan gitu ya. Iya Pak, sekarang lagi proses sih udah ada yang terlaksana kayak les-lesnya udah gitu. Ya jadi ini sebenarnya cukup baik ya untuk teman-teman juga menambah pengalaman juga gitu ya. Nah dalam satu kelompok itu apa beda jurusan atau bagaimana? Oh iya Pak, beda jurusan. Terkhusus dari kelompok saya ada yang jurusan teknologi pendidikan, ada yang jurusan bahasa Inggris, dan juga ada yang jurusan olahraga. Jadinya berbeda-beda. Jadi bagaimana caranya biar kita tuh walaupun berbeda-beda program kerja tetapi kita bisa menyatukan program itu, berkolaborasi bagaimana caranya biar kita bisa melaksanakan itu dengan bersama gitu. Jadi kan kadang karena kita program kerjanya tersendiri kan mungkin terkadang kita juga pusing Pak, mana dulu yang mau dilaksanain. Karena kan harus kita bantu teman juga karena bahasa Inggris nih kan ada satu orang di kelompok kita Pak. Jadi kan kasihan juga kalau dia jalan sendirian kan. Jadi sebisa mungkin kayak kita kalau misalkan kita ada waktu, ayo kita kesana bareng-bareng gitu kan. Bisa membantu. Ya kalau misalkan bahasa Inggris sedikit-sedikit mah pada bisa sih Pak. Bisa ya. Kalau sekarang kan memang sekarang ini bahasa Inggris ya sekedar mungkin untuk belajar anak-anak kecil mungkin masih bisa lah gitu ya. Insya Allah masih bisa. Nah kadang-kadang kan di kampung atau di desa itu kan mereka punya kegiatan sendiri juga tuh ya kan, entah ada perayaan hari apakah atau misalnya hari apalagi nih Maulid begini.
Nah, itu bagaimana mengkombinasikan program yang sudah ditetapkan di kampus dengan kegiatan yang diminta oleh masyarakat setempat? Kalau untuk itu kan kita sebisa mungkin untuk memanage ya Pak ya, bagaimana program wajib kita berjalan juga, tapi kita juga tidak melupakan bisa membantu untuk untuk program yang ada di desa. Jadi kita itu masuk ke program tambahan kita, dan kita alhamdulillahnya kan kita dapat kepercayaan dari masyarakat situ, dari remaja masjid untuk menjadi kepanitiaan di dalam Maulid Nabi itu, acara Maulid di desa. Jadi kita diikut sertakan. Jadi yang insya Allah akan dilaksanakan mungkin tanggal-tanggal berapa ya, kurang tahu kemarin. Dan dekat-dekat Ya, ini ya. dekat-dekat ini mungkin. Jadi ya itu kita juga sebisa mungkin ikut membantu lah kan, karena biar bisa kan karena KKN ini mengabdi untuk masyarakat ya Pak ya. Jadi sebisa mungkin kita tuh dikenal sama masyarakat. Jangan sampai kayak misalkan tiba-tiba ada masyarakat yang bilang, "Yuh, ada ya orang KKN." Iya. Sebenarnya kan kita udah lama tuh, tapi takutnya karena kita nggak dikenal masyarakat, nanti masyarakat ada yang bilang, "Oh, ada yang KKN, kok nggak tahu," gitu Nah, kan. iya, betul, Jadi kayak betul. sebisa mungkin tuh kita keluarlah berbaur sama masyarakat, walaupun ya kita kadang ada rasa malu Pak untuk negur orang-orang tua itu, cuman kan sebisa mungkin kita untuk bisa lah gitu. Jadi memang namanya proses belajar ya. Namanya Kadang proses belajar em, pasti mungkin ketika kita sedang belajar begini kita rasa sulit gitu ya. Kita rasa sulit. Tapi setelah kita lewati itu dengan baik, itu pun akan menjadi hal yang mudah, ya kan? Nah, di dalam satu kelompok itu berapa orang? 10. 10 orang ya. Nah, di 10 orang ini kan berbagai pertama jurusan fakultasnya beda-beda ya kan. Program kerjanya berbeda-beda. Belum lagi karakter orangnya kan beda-beda juga. Sebelumnya mungkin tidak semua saling kenal ya kan. Kalau kakak itu biasa kan random aja dilepas gitu ya kan. Itu bagaimana bisa menyatukan persepsi dengan walaupun satu kampus, satu alma mater, tapi kan kadang ada aja yang punya pemikiran berbeda. Wah, saya maunya begini, ini maunya begini. Nah, bagaimana menyatukannya? Kalau dari pengalaman kita yang kemarin-kemarin, alhamdulillah kan kita sudah ada evaluasi nih Pak. Jadi memang ya namanya juga 10 orang kepala yang berbeda-beda, dengan isi kepala yang berbeda-beda, dengan pendapat orang yang berbeda-beda. Jadi sebisa mungkin kan kita pasti adanya rapat rapat kelompok, di mana di situ bisa kita tuangkan saran pendapat kita, dan kalau misalkan pasti ada yang beda, ada yang menyimpang atau ada yang tidak setuju gitu kan Pak. Sebisa mungkin kan kita ambil mana jalan tengahnya yang memang itu bisa kita laksanakan misalkan. Jadi dengan musyawarah Musyawarah. gitu ya. Jadi kan walaupun ada yang satu misalkan nggak setuju, tapi banyak voting yang ini. Jadi kan kita tidak bisa mengikuti yang satu aja nih Pak. Jadi alangkah baiknya kan dengan musyawarah itu semuanya bisa berjalan dengan lancar, walaupun ada yang berbeda-beda, ada yang Tapi sejauh ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah sih, walaupun kadang ada yang misalkan kayak yang itu, kayak misalkan, tapi di kelompok ini, di KKN ini alhamdulillah sampai sekarang ini, sampai detik ini teman-teman pada untuk menjalankan program kerjanya pada ini aja sih Pak, pada berjalan dengan lancar, pada baik gitu ya. pada oke gitu. Jadi enggak ada yang enggak ada kendala berarti lah seperti itu ya. Masih satu pemikiran lah Pak. Masih berjalan ya, gitu ya. Berjalan. Oke. Nah, lalu kampus itu bagaimana? Dalam arti begini, ketika misalnya menemukan kesusahan di tempat KKN gitu, dan dosen pembimbingnya bagaimana? Ya kalau misalkan terkait permasalahan yang ada di tempat KKN, kan kita kan sudah dikasih DPL setiap masing-masing kelompok nih Pak. Jadi setiap kita misalkan ada yang kesulitan atau kita bingung apa gitu, kita menanyakannya ke DPL, dan alhamdulillah DPL kita ini benar-benar sangat merangkul kita, membimbing kita. Jadi kayak misalkan, Pak gimana nih, kayak kita misalkan minta tolong cara matriks kegiatan kita ini baiknya kayak gimana Pak gitu. Terus nanti DPL mengarahkan kayak gini aja contohnya gitu. Kayak DPL-nya alhamdulillah dia juga dapetnya yang baik gitu Pak. Jadi benar-benar kayak merangkul kita gitu. Iya. Berarti bisa dikatakan sejauh ini IKA ini berjalan dengan baik ya. Maksudnya dalam arti tempat KKN cukup baik, masyarakat yang welcome di sana,
teman-teman juga di sana tuh nggak ada yang aneh-aneh dalam tanda kutip gitu ya, semua masih berjalan dengan baik, bahkan dapat dosen pembimbing pun yang Yang masih baik, yang baik juga alhamdulillah. gitu ya. Nah, em, kira-kira menurut pandangan Ika sendiri, penting tidak pelaksanaan KKN seperti ini? Kalau menurut Ika sendiri sih penting Pak, dimana kan kalau untuk terlebih untuk kampus nih Pak ya, biar dimana kampus nih dikenal di masyarakat sih. Kan kayak misalkan kalau kita tidak mengadakan KKN nanti terlebih kayak misalkan di desa ini kan kadang masih kurang ya Pak ya, kurang apa sih perguruan tinggi mungkin yang ditahu Unram, UIN gitu-gitu. Nah kalau misalkan dalam program KKN ini pentingnya tuh bisa mengenal masyarakat, bisa mengenal oh ini Undikma di mana gitu. Iya. Oh Undikma tadinya IKIP, Iya. udah berubah jadi Undikma gitu. Iya, Kayak iya. pengenalan kampusnya Betul. lebih luas gitu kan Pak. Jadi kita juga yang sebagai mahasiswa bisa lebih berbaur ke masyarakat, menambah pengalaman. Apa tidak menjadi beban dalam arti begini, membawa alma mater begitu, menjaga nama baik alma mater Undikma itu di tengah masyarakat kan tambah beban itu. Iya. Nah itu bagaimana? Kan pasti sih kayak kita membawa alma mater ini ke masyarakat kan. Jadi mau Harus tidak mau apa ya? Harus mencitrakan diri Iya. dengan baik begitu ya. harus Kan? kita lakukan yang terbaik, jangan sampai kita sudah membawa alma mater ini ke masyarakat terus kita membawa pandangan buruk tentang kampus kita sendiri gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita dikasih arahan juga dari dosen-dosen kita kayak kalian kalau di desa orang tuh harus baik-baik karena kalian membawa nama kampus Betul, katanya betul, gitu. betul, Jadi ya. ya sebisa mungkin kita melakukan yang terbaik gitu Pak. Iya betul ya. Nah kita ada di bagian akhir. Apa yang ingin Ika sampaikan? Mungkin untuk teman-teman KKN-nya ini kan sama-sama sedang berjuang ini apa? Ya semoga aja kita di dalam KKN ini masih bisa berjalan bersama-sama sampai akhir tanpa adanya konflik. Terus bisa sama-sama semangat untuk menjalankan program kerjanya, satu pendapat, satu pemikiran agar tidak adanya masalah nantinya. Dan semoga aja karena kita udah sama-sama semester akhir ya Pak ya, semoga sama-sama cepat nyelesain Dan skripsi. sukses gitu ya. Yes, ya cepat nyelesain skripsi, terus lulus dengan nilai terbaik dan Betul, bisa amin. cepat mendapatkan kerjaan sih. Nah kalau untuk masyarakat tempat KKN sendiri, Semoga di Desa Langko pendidikannya lebih meningkat, warga-warganya lebih ramah lagi karena emang sudah ramah, nambah ramah ya Pak, nambah ramah. Terus habis itu semoga untuk kepala desanya juga berhubung kepala desa yang menjadi katanya mencalonkan diri insya Allah jadi DPR ya Pak, semoga bisa terwujud. amin. Amin. Terus semoga bisa lebih merangkul mahasiswa lagi yang mau KKN di sana dan semoga desanya lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Ya, satu lagi, apa yang ingin sampaikan untuk kampus Undikma dari Ika atau mungkin mewakili teman-temannya? Gitu. Semoga untuk kampus Undikma ini semoga lebih banyak peminatnya lagi, lebih bagus lagi dalam kayak kegiatan segala macamnya memang sudah cukup bagus ya Pak ya. Alhamdulillahnya semoga bisa lebih meningkat lagi. Lebih berkembang lah. Ya, lebih baik berkembang gitu. lagi, lebih baik lagi, lebih untuk lebih merangkul mahasiswanya lagi yang memang ada yang kesulitan dalam mungkin perkuliahan bisa berikan arahan Dibantu, gitu, mungkin ya, bantu fasilitasnya lebih ditingkatkan lagi. fasilitasnya juga lebih dikembangkan lagi. Ya, semoga lebih baik lagi Iya, gitu betul, Pak. ya. Ya jadi memang ini kita harapkan ya, kadang kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat itu penting. Jadi semacam mahasiswa juga belajar di sana ya kan, bagaimana nanti ketika sudah selesai kuliah, selesai belajar, bagaimana caranya menghadapi terjun di tengah masyarakat. Begitu juga masyarakat juga mungkin bisa dibantu dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak kampus ya. Ika, terima kasih atas waktunya dan Pak. sukses ya. Salam untuk teman-teman saya semua, Ya, untuk Pak. dosen-dosen pembimbingnya juga yang luar biasa dan juga tetap
semangat tentunya ya, Iya, dan Pak, siap. semoga sukses juga ya. Amin. Terima kasih Ika ya. Sama-sama, Dan itu perbincangan kita dengan Ika, salah satu mahasiswa dari Universitas Pendidikan Mandalika ya. Kalau dulu dikenal IKIP ya, Iya, IKIP IKIP. Mataram, sekarang berubah menjadi Undikma ya. Terima kasih Anda sudah bersama kami ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.